Bab 74, Bab 2194, Kegelapan yang Mengerikan. Tak lama kemudian, langit di atas alam lagu salju bergetar. Aura yang menusuk turun dari langit, menghancurkan ketenangan salju yang turun. Awan terbelah karena rasa hormat, dan seluruh alam menahan napas. Turun seperti bintang suci yang menyala-nyala menembus es dan angin, Cai-Shi, yang sekarang telah tumbuh sepenuhnya dengan gelar Dewa Bintang Serigala Surgawi, Kaisar Dewa Bintang, muncul, diselimuti kegelapan yang mengubah badai salju menjadi sunyi. Kehadirannya saja menghentikan salju, langit itu sendiri membeku karena kagum. Di luar aula Phoenix es suci, semua kepala aula berlutut saat sosoknya mendarat dengan keanggunan ilahi. Kepala mereka tertunduk karena rasa hormat yang dalam. Tidak ada yang berani mengangkat mata mereka. Mu Bingyun berdiri di antara mereka, tangannya terkepal erat di depan dadanya. Wajahnya pucat karena khawatir, matanya memerah. Meskipun dulunya dia adalah makhluk tertinggi di alam, kultivasinya yang sekarang hanya di puncak alam berdaulat ilahi menghalanginya memasuki aula tempat orang yang menderita terbaring. Tetap saja, dia tidak beranjak dari tempat itu sejak kedatangan Qianye Ying-er. Dan sekarang, saat Cai-Shi tiba, mata mereka bertemu, satu dia memohon harapan, yang lain membawa kesedihan dan keyakinan. Tidak ada kata yang terucap. Tidak ada yang dibutuhkan. Dengan tatapan itu, Cai-Shi mengerti segalanya. Tanpa ragu, dia berbalik dan melangkah melewati pintu aula ilahi Phoenix S, menghilang ke aula suci yang dingin tempat tragedi telah terjadi. Apa yang terjadi? Saat Cai-Shi melangkah ke aula ilahi Phoenix S, suaranya terdengar tajam, penuh dengan urgensi. Namun begitu dia melewati penghalang yang menyegel energi mengerikan di dalamnya, kata-katanya terhenti, tersedak oleh kekuatan tak terlihat yang menghantamnya seperti gelombang pasang. Tubuhnya tersentak berhenti tiba-tiba. Napasnya membeku. Aura itu, kegelapan yang dingin dan korosif yang dipenuhi dengan kebencian tak berdasar dan niat membunuh, itu tidak hanya menakutkan. Itu familiar. Pupil matanya melebar seolah tertusuk petir. Seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Ini aura ini. Suaranya berubah menjadi bisikan, lalu pecah. Itu tidak mungkin. Dari samping, Qianye Ying-er yang telah menonton dalam diam, mengembuskan napas pelan. Jadi itu bukan imajinasinya. Energi gelap yang menginfeksi Mu Suanyin, Qiwu Yao, dan Shui Mein tidak hanya dipenuhi dengan kekuatan kegelapan, itu adalah energi kegelapan yang mendalam yang dijalin dengan kebencian kuno yang murni dan auranya. Aura yang membawa jejak unik yang tidak akan pernah gagal dikenali Cai-Shi. Mata emas Qianye Ying-er menyipit. Itu aura Dewa Bintang Pembantai Surgawi. Orang yang seharusnya sudah binasa sejak lama. Kakak perempuan Cai-Shi, Jasmine, Dewa Bintang Pembantai Surgawi. Bagaimana, di mana, kapan? Bagaimana? Suara Cai-Shi pecah seperti guntur saat dia berputar ke arah Qianye Ying-er. Matanya terbelalak dan dipenuhi dengan emosi yang bergejolak. Itu bukan kebencian. Itu bukan kemarahan. Itu kebingungan, putus asa. Jenis yang muncul dari menggenggam benang-benang realitas yang terlalu kejam untuk dipahami. Tangannya mengepal, tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak bergerak lebih dekat. Dia hanya menatap, seolah-olah matanya bisa merobek jawaban langsung dari mulut Qianye. Qianye Ying-er tidak terpengaruh oleh ledakan itu, mengembuskan napas perlahan. Tenanglah, serigala kecil. Suaranya lembut tetapi mantap. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Di depan para wanita yang terdiam dan terluka serta kerumunan penyihir dan penonton yang tegang, Qianye mulai menceritakan kejadian-kejadian itu. Dari ledakan di tepi kekacauan primordial, hingga perjalanan mereka ke sana, retakan kecil yang hampir tak terlihat yang mereka temukan, dan kekuatan luar biasa yang mengalir melaluinya dan banyak lagi.
Bahkan saat itu, aku tidak berani mempercayainya, kata Qianye, suaranya sekarang tenang, sedikit gemetar. Tapi saat aura itu menyentuh mereka, saat aku merasakan auranya, setiap kata tenggelam dalam hati Caixi, sampai dia tidak bisa bernapas lagi. Dari luar kekacauan primordial, gumam Caixi, suaranya hampir tidak lebih dari bisikan. Tubuhnya gemetar, bukan karena kedinginan, tetapi karena beban harapan dan teror yang bertabrakan di dalam dadanya. Jiwanya, seluruh keberadaannya, bergetar. Itu berarti, kakak masih hidup. Dia pasti masih hidup. Kalau tidak apa? Suara tajam Qianye Ying'er mengiris udara seperti bilah, memotong kata-katanya. Kau jelas merasakan aura itu, bukan? Kekuatan mengerikan yang membakar jiwa itu tidak hanya tercampur dengan esensi adikmu, Caixi, itu diliputi oleh sesuatu yang jauh lebih tinggi. Itu tidak datang dari dunia ini, itu datang dari luar. Melampaui batas kekacauan primordial. Caixi terhuyung mundur seolah terhantam. Bibirnya terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Ini hanya sebagian kecil. Sebagian kecilnya? Ying'er terus mendesak, suaranya bercampur antara takut dan marah. Kau pikir Jasmine mampu memiliki kekuatan pada level itu? Kau pikir adikmu, sekuat dia, bisa memutarbalikkan ruang, menghancurkan tepi kekacauan, dan membuat orang-orang seperti kita hancur hanya karena jejak auranya yang tersisa? Aula terdiam membisu. Buku-buku jari Caixi memutih saat tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Hatinya menjerit penolakan, tetapi akal sehatnya goyah. Tetap saja, dia menolak, suaranya serak karena emosi. Lalu bagaimana kau menjelaskan auranya? Bentaknya, matanya basah, suaranya serak. Jelaskan mengapa kehadirannya ada dalam kegelapan itu. Amarah yang dingin dan pahit itu miliknya. Aku mengetahuinya seperti aku mengetahui napasku sendiri. Itulah yang ingin ku ketahui juga, gumam Qianye Ying'er, tatapannya melayang ke kejauhan, alisnya berkerut karena kegelisahan yang mendalam. Karena jika itu benar-benar dia, maka itu yang terbaik, tapi... Suaranya goyah, akhir kalimatnya menipis menjadi bisikan, berat karena ketakutan. Jika bukan dia... Keheningan yang terjadi setelahnya menyesakan. Semua orang yang hadir, para penyihir, Shui Yingyue, dan Caixi, merasakan beban dingin yang sama menyelimuti hati mereka. Jika aura itu bukan milik Jasmine, maka apapun yang memiliki kehadiran itu, yang menanggung amarah, kebencian, dan tekanan dingin dari sesuatu di luar kosmos, bukanlah sesuatu yang dapat mereka pahami. Apapun keberadaan itu. Suara Qianye Ying'er merendah, mata emasnya menyipit. Jika ia mencoba menerobos masuk ke dunia kita, ke alam dewa kita, ia adalah makhluk yang tidak dapat kita hadapi. Tarik napas panjang menyusul. Dingin, berat, dan final. Aku takut. Katanya akhirnya, hanya kematian yang menanti kita. Mengerti. Berikut revisi yang sudah diperbaiki berdasarkan konten asli Anda, agar tetap akurat dan emosional tanpa menambahkan karakter yang tidak Anda sertakan. Hehehehe. Tawa yang mengerikan bergema di seluruh ruangan, terpelintir, pecah, penuh dengan kebencian. Semua orang menegang saat tatapan mereka tertuju ke sumber suara. Shui Mein berbaring di tempat tidurnya, berlumuran darahnya sendiri yang menghitam, tubuhnya gemetar, matanya, yang dulunya jernih dan terang seperti bintang, kini berkaca-kaca dengan kilau gelap dan menakutkan. Bibirnya melengkung membentuk senyum yang bukan miliknya. Mein, teriak Shui Yingyue dan secara naluriah mencoba untuk maju, tetapi para penyihir dengan cepat menangkapnya, menahannya dengan panik di mata mereka. Jangan, seru salah satu penyihir. Hei, hei.
suara itu semakin gelap, semakin dingin. Kalian semua harus mati. Kalian semua pantas mati. Suara Shui Mein keluar dengan nada yang tidak terdengar seperti suaranya sendiri, rendah, penuh kegilaan dan kebencian. Kata-kata itu menusuk hati setiap orang yang hadir seperti jarum es. Pikirannya seakan runtuh ditelan oleh kegelapan. Dan sekarang, kegelapan itu telah berbicara. Tutup ruang, sekarang! Qianye Ying'er membentak dengan tajam, suaranya dingin dan tegas. Tanpa ragu, dia dan Cai Shi melesat maju. Kekuatan ilahi menyala saat lapisan demi lapisan segel spasial terkunci pada tempatnya. Para penyihir dan Shui Yingyue segera mengikutinya, menambahkan kekuatan mereka untuk memperkuat segel. Di dalam aula yang disegel, Shui Mein, yang sekarang diselimuti aura kegelapan yang tebal dan jahat, perlahan bangkit dari tempat tidur. Tubuhnya yang polos dan halus bergetar hebat, tetapi itu bukan kelemahan. Itu adalah kegilaan yang nyaris tak terkendali yang melonjak dalam dirinya. Hehehe. Hahaha. Tawanya berubah, mendidih dengan kebencian dan kegilaan, bergema seperti mimpi buruk melalui ruang tertutup. Matanya yang dulunya murni kini bersinar dengan kegelapan tak berdasar saat mereka menguncinya, dipenuhi dengan amarah dan haus darah. Boom! Auranya meletus tanpa peringatan, meledak dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga seluruh aula suci bergetar. Di luar, para murid dan kepala aula mendongak dengan ngeri saat hawa dingin yang tidak wajar mencengkeram jiwa mereka. Bahkan dari jauh, mereka bisa merasakannya, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Namun di dalam penghalang, saat Shui Mein mencoba bergerak. Zat. Bilah emas cahaya ilahi berputar menjadi ada, mengikat anggota tubuhnya di udara dalam sekejap. Itu menyambar seperti kilat, tanpa ampun dan tepat, menyegel gerakannya sepenuhnya. Terikat di udara, Shui Mein meronta dan tertawa dengan amarah yang gila. Kalian semua layak mati. Hahaha. Suaranya bukan lagi suaranya sendiri. Itu adalah suara kegelapan yang telah melahapnya. Hehehehe, kalian semua pantas mati. Meskipun tubuhnya terikat erat, anggota tubuhnya membeku di udara, dan auranya disegel oleh kekuatan ilahi, suara Shui Mein yang terpelintir dan berbisa, terus bergema di seluruh ruang tertutup. Kepalanya perlahan menunduk, helaian rambutnya yang dulu halus kini basah oleh darah hitam, menempel di wajahnya yang pucat. Kegilaan di matanya semakin dalam. Kalian semua pantas mati. Bisiknya lagi, seperti kutukan yang mekar dari kedalaman jiwanya. Surga abadi. Dewa bulan. Dewa Brahma. Dia menyebutkan satu demi satu, suaranya meninggi menjadi nyanyian rendah dan penuh kebencian. Kalian semua, setiap dari kalian di alam dewa, hehehehe. Matanya berbinar dengan sinar yang mengerikan dan fanatik. Pantas mati! Tawanya meledak lagi, kasar, pecah, dan dipenuhi kebencian, seolah-olah dendam telah bercokol di dalam dirinya. Hati selama berabad-abad. Dan sekarang, melalui dirinya, kegelapan itu telah menemukan suaranya. Kata-katanya mengirimkan hawa dingin yang dalam ke semua orang yang hadir. Setiap nama yang diucapkan Shui Mein, surga abadi, dewa bulan, dewa Brahma, masing-masing membawa serta beban sejarah, darah, dan kehancuran. Beberapa dari orang-orang itu telah binasa bertahun-tahun yang lalu, ketika Yunce kembali ke alam dewa bersama para iblis dari wilayah ilahi utara dan menjungkir balikan surga. Dan di antara nama-nama itu, Dewa Brahma itu bukan sembarang orang. Itu adalah Qianye Ying'er sendiri dan orang-orangnya. Aula itu jatuh ke dalam keheningan yang aneh dan menyesakan. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Saat ketegangan menggantung di udara,
Chai Shi tiba-tiba melayang ke atas. Sosoknya yang berwarna pelangi berhenti di depan Shui Mein yang terikat erat, yang terus tertawa pelan melalui gigi yang terkatup. Tubuhnya tertahan di udara oleh orakel ilahi Qianye Ying Er. Mata Chai Shi melirik ke arah ikatan ilahi rumit yang menahan Mein agar tetap diam. Teknik ini, gumamnya dalam hati. Riak emosi samar mengalir melalui dirinya saat tatapannya sekilas menyapu ke arah Qianye Ying Er. Tapi sekarang bukan saatnya. Dia menekan pikiran itu dan fokus. Dengan hati-hati, Chai Shi mengulurkan tangannya, meletakkan telapak tangannya di dada Shui Mein yang gemetar, tepat di atas jantungnya. Energinya yang dalam mulai mengalir tanpa suara, dengan lembut menyelidiki kedalaman jiwa ilahi Shui Mein. "Apa yang kamu lakukan?" bentak Qianye Ying Er, suaranya tajam karena khawatir saat dia melangkah maju. Tapi kemudian dia membeku, matanya menyipit saat dia melihatnya. Aura gelap dan bengkok yang telah menggeliat di sekujur tubuh Shui Mein beberapa saat yang lalu. Itu mundur. Tidak, itu berubah. Seperti air pasang yang ditarik ke bulan baru, energi jahat mengalir keluar dari tubuh Shui Mein yang gemetar dan masuk ke tangan Chai Shi, secara bertahap kehilangan rona jahatnya dan menjadi aliran energi murni. Energi itu kemudian melonjak ke tubuh Chai Shi, diserap dengan mulus. Mata Qianye Ying Er menyipit karena terkejut. "Apa? Bukankah kau memanggilku ke sini karena kau sudah tahu aku bisa melakukan ini?" Chai Shi berkata dengan seringai tipis, bahkan tanpa meliriknya. Qianye Ying Er mengembuskan napas melalui hidungnya, menenangkan dirinya. "HMPH. Mendengar tentang itu dan benar-benar melihatnya dengan mataku sendiri adalah dua hal yang berbeda." Beberapa waktu lalu, Yun Che telah memberitahunya tentang transformasi aneh Kai Shi setelah pertemuannya yang menentukan dengan Kaisar Iblis Penghantam Surga. Saat itu, hal itu bahkan mengejutkannya. Qianye Ying Er, tentu saja, tanpa henti mendesak untuk mendapatkan detailnya, sampai Yun Che akhirnya mengalah. Saat itu, Chai Shi tenggelam dalam rasa bersalah dan kebencian terhadap diri sendiri. Kebenciannya pada dirinya sendiri, garis keturunannya, dan kelemahannya begitu menyesakan. Namun setelah pertemuan itu, semuanya berubah. Kaisar Iblis Penghantam Surga tidak hanya memberinya wawasan, ia juga mengubah tubuhnya. Pertama, ia mengubah fisik Chai Shi, membuatnya sepenuhnya cocok dengan energi kegelapan yang mendalam, seperti yang telah dilakukan Yun Che pada orang lain yang mengikutinya. Namun lebih dari itu, jauh lebih dari itu, ia membangkitkan potensi sejati Chai Shi. Ia memberi Chai Shi kedekatan yang sempurna dengan kekuatan ilahi sumber dewa miliknya sendiri, mengangkatnya dengan cara yang bahkan tidak dapat ditiru oleh Yun Che. Dan sekarang, semuanya menjadi jelas. Transformasi unik Chai Shi memungkinkannya tidak hanya untuk melawan kegelapan dan kebencian, tetapi juga untuk memurnikannya. Kekuatan Dewa Bintang Serigala Surgawi, pada intinya, adalah kekuatan ilahi yang lahir dari kebencian. Kekuatan dewa yang tidak dipicu oleh ketenangan atau keseimbangan, tetapi oleh emosi yang mentah dan menguras tenaga. Hanya mereka yang memendam kebencian yang dalam dan tak tergoyahkan yang dapat menumbuhkannya hingga mencapai puncaknya. Namun, jalan seperti itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Semakin dalam seseorang menyelami kebencian, semakin besar kebencian itu akan menggerogoti Anda sebagai balasannya, memutarbalikkan jiwa Anda, menggerogoti pikiran Anda, hingga Anda tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan, melainkan budaknya. Kaisar Iblis Pemukulan Surga, yang mengetahui kebenaran ini lebih dari siapapun, dan dengan cinta tanpa syarat yang ia miliki untuk putri-putrinya di sisi Yun Che, ia tidak akan pernah membiarkan mereka tanpa penjagaan. Maka, bagi Chai Shi, salah satu wanita yang paling dekat dengan hati Yun Che dan salah satu pelindung Kaisar Iblis menganugerahkan hadiah yang sangat berharga dan unik. Kemampuan untuk mengubah kebencian itu sendiri. Kebencian tidak akan lagi melahapnya. Sebaliknya,
kebencian akan memeliharanya. Kegelapan, keputusasaan, dendam, semua emosi yang terkait dengan kehancuran dapat dimurnikan, disempurnakan, dan diubah menjadi kekuatan murni. Itu adalah keajaiban yang dirancang bukan hanya untuk menyelamatkan Caishi, tetapi juga untuk melindungi Yunche. Sekarang, saat dia berdiri di hadapan Shui Mein yang terikat dan menggeliat, menyerap esensi yang rusak itu ke dalam dirinya, Caishi berbisik pelan, suaranya dipenuhi rasa kagum dan berat. Kebencian ini begitu kuat. Dan ini hanyalah seberkas. Seutas benang yang terkontaminasi dari gelombang yang menginfeksi Shui Mein. Secuil kebencian yang telah menyelinap melalui celah yang tidak lebih besar dari lubang jarum di tepi kekacauan primordial. Hanya seberkas. Jari-jari Caishi sedikit gemetar. Jika demikian, kebencian berbisa-bisa keluar dari sesuatu yang begitu kecil. Mimpi buruk macam apa yang akan muncul jika orang yang membawa kebencian seperti itu muncul sepenuhnya? Caishi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membersihkan Shui Mein sepenuhnya. Kebencian, keji, berbisa, dan menguras habis, menempel di setiap serat keberadaannya, menolak untuk melepaskannya. Namun Caishi bertahan. Perlahan, hati-hati, dia menariknya keluar, menyedot kekuatan jahat itu ke dalam dirinya sendiri. Dan saat kebencian itu terkelupas, yang tersisa adalah kegelapan murni, tidak merusak, tetapi primordial. Energi netral yang halus mengalir ke tubuh Caishi, menyatu dengan kekuatannya sendiri. Itu tidak menyakitinya, itu meredam kultivasinya, menstabilkan jiwanya, memperkuat intinya. Segera, kedutan Shui Mein berhenti. Napasnya menjadi seimbang. Kegilaan yang terpelintir dalam ekspresinya memudar, digantikan oleh ketidaksadaran yang damai. Dengan kedipan cahaya keemasan, orakel ilahi terurai dari sekelilingnya. Shui Yingyue menangkap adik perempuannya dengan lembut sebelum membaringkannya di tempat tidurnya sekali lagi. Caishi tidak berhenti. Tanpa jeda atau ragu-ragu, dia bergerak ke sisi Ratu Iblis, Qiu Yao, dan kemudian ke Emu Suanyin. Setiap gerakannya mantap, ekspresinya tenang meskipun badai mengamuk di dalam dirinya. Segera, ketiganya dibersihkan dari kegelapan kebencian. Apakah ada orang lain? Caishi bertanya, suaranya rendah, masih agak serak karena kelelahan menarik begitu banyak kebencian. Mereka tidak berhasil, jawab Qianye Ying datar. Itu tidak sepenuhnya salah. Ada yang selamat di awal, tetapi bukan dari wilayahnya, tidak ada yang ingin dia ingat. Beberapa kultivator dari alam raja lain, tidak satupun dari mereka yang memiliki bobot di hatinya. Saat ledakan meletus dan aura gelap mulai menginfeksi segalanya, satu-satunya prioritasnya adalah Qiu Yao, Suanyin, dan Mein. Formasi teleportasi hanya membawa kembali beberapa orang terpilih. Sebagian besar yang lain, mereka yang tidak punya nama yang layak diingat, tertinggal di belakang. Dan sekarang, memikirkan mereka lagi, jika seseorang sekuat Shui Mein hampir ditelan oleh kegelapan itu, maka orang-orang itu tidak perlu heran. Mereka sudah tersesat. Tetap saja, dia tidak mengatakan semua ini. Tidak dengan suara keras. Dia menjaga ekspresinya tetap tenang. Kebenaran tidak penting sekarang. Caishi tidak mendesaknya. Dia hanya mengangguk samar dan mundur, napasnya masih tidak stabil karena terkurasnya energi. Beberapa saat berlalu. Lalu, Eggman. Napas lembut mengaduk udara. Bulu mata Emu Suanyin berkibar. Matanya perlahan terbuka, jernih dan tenang. Kecemerlangan dingin di dalamnya belum memudar, hanya saja sekarang, itu membawa lapisan kelelahan yang tenang. Kakak Suanyin, apakah kamu baik-baik saja? Caishi bertanya dengan lembut, suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia berlutut lebih dekat ke sisi tempat tidur.
Mu Suanyin perlahan mengalihkan pandangannya ke arah gadis muda itu dan mengangguk samar. Aku baik-baik saja dan terima kasih. Suaranya lembut, tetapi mantap. Meskipun kegelapan yang penuh kebencian telah menghancurkan jiwanya, bagaimanapun juga, dia adalah makhluk terkuat yang tersisa di kekacauan primordial. Bahkan ketika kegelapan merasuki tubuhnya, bahkan ketika kesadarannya kabur, dia tetap sadar akan orang yang telah menariknya kembali dari jurang. Dia tahu bahwa Cai Silah yang telah menyelamatkannya bukan hanya dia, tetapi semua orang. Hehe, Cai Si tersenyum, sedikit warna kembali ke pipinya. Ada kelegaan di matanya, terlepas dari segalanya, hatinya terasa sedikit lebih ringan sekarang. Segera, Ciwiao membuka matanya, bulu matanya yang panjang berkibar sedikit saat napas lembut keluar dari bibirnya. Sebelum orang lain dapat berbicara, 9 penyihirnya telah mengelilinginya dalam bisikan cemas dan tatapan khawatir. Aku baik-baik saja, anak-anakku. Ciwiao meyakinkan mereka semua, suaranya rendah dan memikat seperti biasa, meskipun ada sedikit rasa lelah. Dia menjawab setiap panggilan yang mengkhawatirkan dengan kesabaran dan senyum tipis, pesona iblisnya tak tergoyahkan bahkan dalam kondisinya yang lemah. Kemudian, tatapannya beralih ke Shui Mein, yang tetap tak bergerak di tempat tidurnya dengan mata yang masih terpejam. Kau bisa membukanya, kau tahu. Mein kecil, kata Ratu Iblis, nadanya ringan namun penuh pengertian. Mein. Shui Yingyue memanggil dengan lembut, kekhawatiran kental dalam suaranya. Alisnya berkerut saat dia mencondongkan tubuh lebih dekat, mengamati adik perempuannya dengan saksama. Ada sesuatu tentang keheningannya yang terasa tidak beres. Kemudian dia tersadar. Dasar bocah kecil! Shui Yingyue menyipitkan matanya dan meraih bahu Mein dengan lembut. Apa kau berpura-pura? Hening sejenak berlalu, lalu bulu mata Mein yang panjang bergetar, bibirnya melengkung membentuk senyum kecil yang bersalah sebelum dia menjulurkan lidahnya dengan jenaka. Hehe. Dan begitu saja, dia perlahan membuka matanya, kenakalan berkelebat di dalamnya meskipun kelelahan yang masih ada.